Manggarai di ujung barat Pulau Flores, wilayah yang subur nan hijau. Di sini pula benih iman Katolik bertumbuh subur dalam pelukan mesra dengan kebudayaan dan adat istiadat lokal. Hingga kini, jumlah orang Katolik di wilayah ini lebih dari 750.000 jiwa yang menyebar di 84 paroki dan 338 stasi. Keterbukaan orang Manggarai terhadap para misionaris, para pastor, membuka ruang dialog dengan agama Katolik. Suasana kekatolikan terasa dan kelihatan dari udara saat mata membentur candi-candi gereja yang menjulang tinggi, mencuat di antara rumah-rumah indah masyarakat. Begitu keluar dari gapura lapangan terbang Fransales Lega Ruteng, patung Kristus Raja semesta alam menyapa dan memberkati langkahmu masuk kota Ruteng. Ora et labora, berdoa dan bekerja, semboyan yang membahasakan irama hidup harian umat. Dempul wuku telatoni, jadi semboyan kegigihan dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam kesederhanaan hidup, tersembul senyum kegembiraan. Itulah rahasia iman yang terpatri dalam hati. Gereja menjadi rumah kedua dalam hidup. Memelihara dan merawat bangunan gereja menjadi bagian dari rutinitas setiap minggu. Semangat untuk membangun rumah Tuhan selalu bernyala. Cinta akan rumah-Mu Tuhan menghanguskan aku. Gereja-gereja indah ini bukti nyata cinta umat akan rumah Tuhan. Mereka tak patah semangat untuk beribadah, meski atap rumah Tuhan bolong-bolong. Dinding rumahnya sudah mulai lapuk. Saksi sejarah tentang iman para pendahulu masih terlihat dalam bangunan gereja-gereja tua yang masih tegap berdiri di usianya yang senja. Gereja ini, gereja Rekas, sudah berdiri sejak tahun 1925. Gereja Stella Maris sudah berdiri pada tahun 1930-an, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Sempat direnovasi, namun bentuk asli masih dipertahankan. Di sini, umat secara kelompok maupun pribadi datang berdoa. Sempat dibom pada masa Jepang,
Sebatang pohon hancur lebur menahan gempuran bom. Pengorbanannya menyelamatkan gereja Stella Maris. Sabtu sore, Minggu juga? Tidak. Oh, Minggu hanya hari Sabtu sore. Lalu umatnya dari mana? Dari stasi Stella Maris, ada luar stasi Stella Maris. Ya. Di samping gereja ini ada Gua Maria yang indah. Ada wajahmu yang suci, matamu nampak pening sejuk penuh, kau pandang pada apimu berdoa. Gereja Pagal dengan arsitektur yang unik. Usia gereja ini mendekati 75 tahun. Bentuk gereja ini mirip dengan gereja Lengko Ajang. Rupanya punya kesamaan sejarah. Di sini sudah dibaptis menjadi Katolik kurang lebih 19 ribuan jiwa. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah. Devosi kepada Bunda Maria bagian integral dari iman Katolik. Hampir di setiap gereja dibangun gua atau groto Maria. Di gua-gua alamiah yang indah ditatakan patung Bunda Maria agar tempat itu menjadi tempat kudus, tempat berdoa. Gua Cingcoleng adalah gua alam, tempat wisata rohani yang terkenal karena keunikan dan keindahannya. Keheningan tempat ini mengajak banyak orang untuk tenggelam dalam kekusukan doa. Hampir setiap minggu, gua ini dikunjungi orang dari berbagai wilayah, termasuk dari mancanegara. Saya baru pertama kali mengunjungi gua ini. Gua ini. Pertama yang saya lihat di sini adalah kekasan dari keadaan alamnya. Iya. Jadi benar-benar secara alami, di mana bukan hanya hawanya yang sejuk, tapi juga betul-betul gua yang terbuat secara alami, bukan buatan tangan. Kita bisa lihat di sini batu-batuan alam. batu-batuan alamnya yang ada di sini. Iya. Di sini saya merasakan keteduhan Iya. di dalam hati saya. Iya. Saya akan ceritakan kepada teman-teman bahwa di Benteng Jawa ini ada sebuah gua yang sangat menarik dan patut kita kunjungi. Golokoe, inilah tangga naik menuju Bukit Golokoe, tempat ditahtakan arca Bunda Maria. Gua Maria nan indah di pinggir kota Labuan Bajo, kurang lebih 1 kilometer dari gereja Roh Kudus Labuan Bajo. Gua ini dibangun pada masa Pater Agus Watu menjabat sebagai pastor paroki. Kemudian direnovasi dan dipercantik lagi atas prakarsa tokoh awam. Tuhan menggerakkan hati Ibu Else Pranda melalui pengalaman rohani melihat bintang berekor untuk menata kembali Bukit Golokoe menjadi tempat ziarah rohani. Bintang, saya teriak begitu, saya loncat teriak gitu. Dia nyala cepat sekali, Romo. Tapi itu bintang berekor, karena itu bintang yang seperti kita tahu bahwa Bunda Maria itu bintang timur. Saya mau bangun gua di situ. Awalnya memang
Jadi sampai di atas ternyata patung Bunda Maria itu sudah ada, sudah ditinggalkan oleh pengikutnya. Setelah ibu melihat bintang berekor yang seperti Bunda Maria, jadi itu simbol Bunda Maria, yang simbol Bunda Maria. Jadi makin kuat pikiran kami waktu itu, perasaan kami, sehingga mulailah merancang membangun Golkoe itu. Pada bulan Mei 2013, patung Maria Golkoe terbakar. Tak ada kemarahan selain sikap pasrah. Umat percaya imannya tak ikut hangus meskipun simbol imannya dilalap api. Dugaan kuat yang berkembang selama ini adalah mungkin karena ketika orang berdoa pasang lilin di dekat patung, lalu kemudian ketika dia pulang lupa untuk padamkan lilin. Itu dugaan pertama. Dugaan kedua adalah mungkin ada orang gila yang ketika mengunjungi gua dia langsung bakar itu. Gua Waelia. Bila melewati jalan Labuan Bajo Lembor, di tanjakan setelah Waelia bersemayam patung Bunda Maria. Tempat yang dikenal angker dan sering terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa penumpang dan pengendara mobil. Di tempat ini pula ada pengalaman rohani yang melatar belakangi pembangunan Gua Maria Waelia. Pada tanggal 4 Januari 1887, langsung auto itu terbalik tiba-tiba dengan roda ke atas. Jadi langsung jurang, jadi begitu. Roda ke atas, kami teriak bahwa terbalik, itu sudah dibawa. Jadi untungnya bahwa begitu dia terbalik tiba-tiba, semua penumpang di belakang ini termasuk Frater Albertius, utusan Broki Pak Simon, dengan beberapa anggota dewan lagi, anak sekolah. Mereka itu macam terbuang ke atas auto. Langsung mereka berdiri dari atas jalan, lihat auto itu terbalik ke bawah. Jadi yang ada di auto itu hanya Spir, Pater Stefko, saya. Jadi yang saya bisa buat pada waktu itu hanya doa pasrah. Bagaimana saya tidak apa-apa kan? Kena kap auto di bagian depan itu satu jengkalan tempat duduk. Bagaimana saya tidak sampai dipres oleh kap auto itu? Maka kita waktu itu selama ini tempatnya kita harus bersyukur ya, bahwa kita selamat dan tidak ada apa-apa. Sebagai syukur bahwa dengan bantuan Bunda Allah Maria Penolong Bali, maka kami semua selamat dan tidak ada yang celaka. Tempat yang sudah dibangun, banyak sekali umat dari Coro itu menjadikan makam mereka punya tempat sembahyang sampai sekarang ya. Jadi itu mengenai Valia sejarah segera begitu. Torong besi, alam di ketinggian, tempat para pesiarah mengalunkan doa dengan iringan nyanyian burung dan melodi deburan ombak. Bukit yang semula dianggap keramat, tempat pencarian ilmu hitam, dibaptis menjadi tempat doa dengan ditahtakan patung Bunda Maria. Jadi Torong Besi ini sebenarnya sebelum dijadikan tempat wisata rohani, dia sebenarnya adalah
tempat orang-orang untuk memperoleh segala ilmu hitam di situ. Dan ini menjadi tempat yang paling akhir karena orang sangat takut untuk lewat baik di darat maupun di laut. Lalu beberapa kali dalam mimpi Bapak Bahuja melihat seorang ibu datang dari tengah laut menggendong seorang anak, lalu minta kepada Bapak, buatlah rumah untuk saya di Toronsi. Namamu Maria, darah murni mulia, terpujilah namamu antara segala wanita. Kasih Tuhan besertamu, terpilih Bunda penebus, pembawa cahaya ilahi. Berdirinya Gereja Katolik Manggarai, dia berpijak mulai dengan dipermandikannya 5 orang perdana sebagai umat Katolik Manggarai di tempat yang namanya Jengkalang. Jengkalang, salah satu kampung kecil di pinggir pantai antara Bangku dan Toronsi. Jadi dia menjadi pilar iman Manggarai karena pada tanggal 17 Mei 1912 oleh Pater Yesuit Loiman Yesuit dipermandikan di Jengkala 5 orang. Dan mereka inilah yang merupakan 5 pilar iman Manggarai. Gereja devosional. Di usianya yang senja, gereja tua Katedral Ruteng yang dibangun pada tahun 1920 kini beralih fungsi menjadi gereja devosional untuk menggenapi pesan Tuhan, rumahku adalah rumah doa. Setiap hari pintu gereja ini terbuka lebar untuk pelayanan doa dan sakramen. Ternyata doa sudah menjadi kebutuhan umat. Setiap hari mereka berbondong-bondong datang menyembah yang kudus di tempat ini. Kesadaran umat bahwa mereka tidak hanya hidup dari roti, melainkan juga dari doa dan sabda terus meningkat. Saya hidup dan Romo Umpi dia bisik dengan saya, Bapak ada adorasi jam 3 sore. Akhirnya mulai saya ikut adorasi tiap sore. Terus pengalaman saya dalam setelah saya mengikuti jangkrak banyak. Ada satu anak saya, dia selesai sarjana. Waktu kuliah dia tidak punya hambatan apa. Satu lagi menyangkut saya masalah tanah di kampung. Saya hampir dikeroyok. Terus ya hampir dikeroyok oleh orang. Tetapi hanya karena saya dari sini sudah doakan Tuhan lindungi saya. Begitu saya sampai di tempat lokasi tanah yang semua
orang yang datang mau membahayakan saya itu, orang kembali dengan senjata. Padahal mereka datang sudah dengan senjata. Kembali dengan senjata. Pengalaman yang jelek untuk saya. Saya pernah lupa doa satu hari saya pernah lupa doa. Padahal waktu itu kami masih ada novena di gereja. Saya terus ke kampung. Saya lupa doa. Sampai di jalan, saya hampir ditabrak. Sempat saya terlempar di luar jalan. Saya sadar, ini jam berapa sekarang? Jam 1. Saya balik. Jam 3 sebentar. Saya harus ke gereja. Saya datang ke sini, sembahyang lagi, baru saya jalan lagi ke kampung. Nama saya Margarita Jimur. Saya juga sangat bersyukur karena apa? Dengan adanya misa jam 11 ini, puji Tuhan, sepertinya kerinduan saya untuk setiap hari menerima tubuh dan darah Yesus terwujud. Saya merasakan saya sungguh dikuatkan siang, memang tidak setiap hari. Saya ke Kapela Adorasi. Rasanya di sana juga di kantor ada kesejukan, ada kenyamanan. Hadirnya Kapela Adorasi di sejumlah paroki merupakan bagian dari upaya menjawabi kebutuhan umat akan rumah doa. Iman yang berakar dalam budaya lokal. Sebelum masuknya agama Katolik, orang Manggarai hidup dalam tradisi nenek moyangnya. Lingkaran hidup orang Manggarai yang agraris bergantung penuh pada relasi dengan alam. Ungkapan berikut, Mbaru bate kaeng, rumah tempat tinggal, Uma bate duat, ladang tempat kerja, Wai bate teku, air sumber kehidupan, menggambarkan hubungan karib dengan lingkungan tempat hidup. Namun di balik pengakuan akan peran penting alam sekitar sebagai tumpuan hidup, ada keyakinan kuat akan adanya wujud tertinggi. Dialah Jari Agu Dedek, pencipta dan pemberi kehidupan. Agama Katolik memberikan nama pada kerinduan dasar masyarakat setempat akan wujud tertinggi. Agama dan kebudayaan lokal bertemu pada simpul kerinduan yang sama, yakni menyembah Dia yang kudus.